Perkenalkan, nama aku Ayu Cusnya. Aku berperan menjadi Sultan Syahrir. Perkenalkan, nama saya Vina Natijatunawa, berperan sebagai Dr. Supomo dan Laksamana Maida. Perkenalkan, nama saya Zakia Nurul Husna, berperan sebagai Ibu Fatmawati. Perkenalkan, nama saya Elis Pika Mairahayu, saya berperan sebagai Khairul Saleh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Umama, berperan sebagai Ketua Sidang. Perkenalkan, nama saya Sofia Armal, berperan sebagai Mikana. Perkenalkan, nama saya Gilbirta Maraula, berperan sebagai Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Nama saya Laila Kurata Aini, berperan sebagai Sayuti Melik. Nama saya Tuti Aulia Rahma, berperan sebagai Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Perkenalkan, nama saya Muslihatur Rabia. Di sini saya berperan sebagai Soekarni dan Ahmad Sudarjo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Kabarnya? Baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vanzario Prabowo, mahasiswa program studi pendidikan sejarah, kampusnya dari Universitas PGRI Madiun, juga alumni dari Madrasah Aliyah Tahfidz Al-Quran Plus Al-Islah. Dan perkenalkan teman saya Reva Kurnia Putri dari Universitas PGRI Madiun dari Ponorogo. Jadi hari ini kalian akan didampingi oleh saya dan Mbak Reva untuk membuat video sejarah detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, mengapa saya melibatkan kepada teman-teman untuk membuat video ini? Nah, sebenarnya video yang akan kita buat nanti itu sebenarnya juga tugas dari kelompok kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester juga, dan selain itu juga untuk memberikan wawasan baru kepada teman-teman bagaimana sih proklamasi kemerdekaan itu bisa terjadi dan bagaimana sih peristiwa di saat itu gimana. Jadi kalian saya ajak untuk menarik ke belakang bagaimana kondisinya dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan tersebut, mulai dari awal hingga sampai dibacakannya teks proklamasi. Tuh, ini mic-nya nanti bisa. Untuk perkenalannya duduk aja nggak apa-apa. Nanti mic-nya muter. Diulang lagi. Perkenalkan, nama saya Faizatul Umama. Panggilannya Zatul. Baik, Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Sofia Armala, panggilannya Sofia. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Elis Vika, panggilannya Elis. Perkenalkan, nama saya Vina Natijatunawa, dipanggil Vina. Nama saya Laila Kurata Aini, dipanggil Laila. Perkenalkan, nama saya Zakia Nurul Husna, dipanggil Zakia. Perkenalkan, nama saya Gilbirta Arafraula, bisa dipanggil Gilbi. Perkenalkan, nama saya Tuti Aulia Rahma, biasa dipanggil Tuti. Perkenalkan, nama saya Ayu Cusnya, biasa dipanggil Ayu. Perkenalkan, nama saya Muslihatur Radiah, bisa dipanggil Lika. Baik, untuk Mbak Reva gimana, udah tahu namanya dari mereka? Untuk kalian udah tahu namanya Mbaknya? Sudah kenal ya? Nah, kemarin tugasnya kan sudah saya kasihkan suruh mempelajari itu tadi, dan ya maaf kemarin 2 hari memang saya nggak mendampingi kalian ya, karena saya kemarin masih ada acara di kampus juga ya. Saya kira nanti teman-teman bisa menyesuaikan lah. Insya Allah kita kompak dalam membuat video ini nanti. Baik, kita langsung saja pada kegiatan inti, yaitu drama, mendramakan
video yang akan kita buat nanti, yaitu sejarah detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya untuk kegiatan pembukaan ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adegan 1. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPPKI 1 pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin. Dibuka. 5 dasar negara yang saya ajukan untuk Indonesia merdeka, diantaranya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sidang ditutup. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo. Sidang dibuka. 5 dasar negara yang saya ajukan yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sidang ditutup. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno. Sidang dibuka. Yang saya akan ajukan sebagai 5 dasar negara bagi Indonesia merdeka yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sidang ditutup. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir menangkap siaran radio luar negeri yang memberitakan berita Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang dilakukan oleh Kaisar Hirohito dalam pidatonya kepada rakyat Jepang. Berita tersebut kemudian disampaikan kepada golongan muda lainnya untuk mendesak golongan tua yang dipimpin oleh Bung Karno dan Bung Hatta supaya Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya tanpa diintervensi oleh Jepang. Mengingat Jepang telah kalah dalam Perang Dunia II dan secara otomatis Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Adegan 2. Keesok harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Bung Karno dengan maksud memberitahukan berita menyerahnya Jepang kepada sekutu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Fatmawati. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Syahrir. Apakah Bung Karno-nya ada di rumah? Ya, Bapak ada di rumah. Baik, kami ingin menyampaikan hal penting kepada Bung Karno. Silakan masuk ke dalam. Baik, terima kasih Ibu Fatmawati. Ya. Mas, Anda dicari oleh Syahrir dan Khairul Saleh. Katanya ada sesuatu yang akan mereka sampaikan kepada Mas. Ya, baiklah. Ada keperluan apa kalian datang kemari? Ada sesuatu hal ingin kami sampaikan kepada Anda, Bung Karno, dan ini sangat penting, Bung. Baiklah, silakan duduk. Terima kasih, Bung. Saya izin ke belakang sebentar karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Sekalian membuatkan kalian minuman. Baik, terima kasih, Ibu Fatmawati. Izin bicara, Bung. Kami datang kemari ingin menyampaikan berita yang sangat penting. Bahwa kami telah mendengarkan siaran radio luar negeri mengenai Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dalam kesempatan ini, momentum ini sangat tepat bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa diintervensi oleh pihak Jepang. Saya tidak paham apa yang kalian sampaikan. Maksud kami adalah bahwa kami menginginkan
golongan tua yang Bung Karno dan Bung Hatta pimpin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini juga. Mengapa kalian terburu-buru ingin Indonesia segera merdeka? Karena Jepang sudah kalah perang dan sekarang kita mengalami kekosongan kekuasaan. Saya secara tegas menolak kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dengan tergesa-gesa untuk saat ini. Mengingat kekuatan tentara Jepang masih kuat di Indonesia, sehingga mereka sewaktu-waktu bisa menghabisi kita semua dan pupus harapan kita untuk mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa ini. Baiklah, saya pikir pembicaraan cukup sampai di sini saja. Maaf mengganggu waktunya, Bung Karno. Baiklah, silahkan lanjutkan perjuangan kalian. Adegan 3. Pada pukul 24.00 atau 12 malam pada 16 Agustus 1945, dini hari para golongan muda mengadakan rapat di Cikini yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Selamat malam rekan-rekan semua. Di malam ini kita mengadakan rapat golongan muda mengingat kondisi saat ini Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kemudian kami menyampaikan berita tersebut dan mendesak Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, mereka tetap bersikeras menolak usulan kita. Dan apalagi mereka berdua tetap tidak percaya dengan berita itu. Begini saja, saya mengusulkan supaya Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja, keluar dari Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh tentara Jepang. Apakah kalian setuju? Tapi yang saya bingungkan, kita akan membawa mereka kemana? Bagaimana kalau kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok? Karena di sana dekat dengan markas tentara PETA yang keamanannya terjamin. Ide yang sangat cemerlang. Apakah kalian setuju? Baik, kami setuju dengan cara tersebut. Rapat pun akhirnya selesai. Kemudian para anggota golongan muda kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian pada pukul 4 dini hari di tanggal 16 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana pun kemudian pergi menuju rumah Bung Karno dan Bung Hatta untuk menjalankan aksinya tersebut. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Fatmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saleh. Maaf mengganggu waktunya malam-malam. Apakah Bung Karno ada di sini? Mencari Bapak ya? Silahkan masuk. Ada apa kalian malam-malam datang kemari? Begini, Bung. Kami diutus oleh Sultan Syahrir beserta kawan muda lainnya untuk mengamankan Bung Karno. Kemana kalian akan mengasingkan saya? Ke daerah Karawang, Bung. Mengapa kalian membawa saya jauh-jauh pergi ke daerah Karawang? Untuk mengamankan Bung Karno dari paru tentara Jepang supaya dapat segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa diintervensi Jepang. Baiklah, apakah saya boleh bawa anak dan istri saya? Boleh, Bung? Silakan. Setelah golongan muda berhasil membawa Bung Karno, kemudian mereka juga menjemput Bung Hatta untuk dibawa ke Karawang bersama Bung Karno. Pada sore harinya, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 18 Maghrib, Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput dan membebaskan Bung Karno dan Bung Hatta beserta keluarganya yang diasingkan oleh golongan muda. Kemudian Ahmad Subarjo juga menyampaikan kepada perwira PETA Sudanko Subeno saat di Rengas Dengklok bahwa setibanya di Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apabila gagal, Ahmad Subarjo siap untuk ditembak oleh tentara PETA.
Akhirnya, perwira peta di Rengas Dengklok menyetujui permintaan Ahmad Subarjo dan membawa Bung Karno, Bung Hatta, beserta keluarganya kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, tujuan awal yang akan digunakan oleh Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta untuk rapat persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah di Hotel Das Indah. Namun, pada saat itu sedang diberlakukan jam malam. Pada akhirnya, mereka bertiga sepakat menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk melakukan rapat tersebut. Setibanya di sana, mereka bertiga diterima baik oleh Laksamana Maeda dan mempersilahkan rumahnya dipergunakan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Adegan 4. Selamat malam Tuan Laksamana Maeda. Selamat malam juga Tuan Soekarno, Hatta, dan Subarjo. Apakah kami diperkenankan untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di rumah Tuan Maeda? Boleh Tuan Soekarno, silakan masuk dan persiapkan kemerdekaan dengan sebaik mungkin. Saya mendukung Indonesia untuk segera merdeka dan menjadi negara berdaulat. Kemudian Ahmad Subarjo, Muhammad Hatta, dan Bung Karno merumuskan teks proklamasi di ruang makan, tempat tinggal Laksamana Maeda. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyampaikan pemikirannya secara lisan, sedangkan Bung Karno bertindak sebagai penulis konsep naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah naskah proklamasi tersebut telah selesai dirumuskan, kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan diserahkan lagi kepada Soekarno. Sayuti Melik, kemari. Tolong ketikkan naskah proklamasi Indonesia ini. Baik Tuan. Tuan, naskah proklamasinya sudah selesai saya ketik. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Sama-sama Tuan. Berarti besok pagi kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Pagi harinya, tepat di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di kediamannya yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Bung Karno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pengibaran sangsaka merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru,
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Behind the scene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Nawati. Oh iya malam. Kita berbantu mempromasi kontrol. Dengan rapat masjid ini yang dipimpin oleh Sultan Syahid. Nyawa. Perkenalkan, nama saya Gilberta Arafaraula, berperan sebagai Insinyur Soekarno atau Bung Hatta. Di sini